Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Bayu kakinya nginjak duri. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Irdam Fairuz Zahriat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang. Selanjutnya ada Ibu Ayu Sekar Utami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Serang. Selanjutnya ada Ibu Dewi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang. Selanjutnya ada Bapak Fadul R. Wijayanto dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Serang. Dan yang terakhir ada Ibu Wilda Rahayu dari Badan Pemeriksa Keuangan Aset Daerah dari Kabupaten Serang. Sebelumnya, di sini kami akan menampilkan tugas agenda ketiga hari ke-8 tentang manajemen ASN. Sebelumnya juga ada 14 ruang lingkup manajemen ASN. Namun di sini kami akan menjelaskan 5 topik saja tentang manajemen ASN. Silakan menyaksikan. Ya, selamat pagi adik-adik peserta CPNS tahun anggaran 2023. Perkenalkan, saya Dewi dari instansi pemerintah Kabupaten Serang. Di sini saya sebagai petugas penyelenggara peserta calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2023. Di sini saya akan menyampaikan beberapa informasi. Saat ini adik-adik akan menghadapi tes melalui sistem CAT. Adik-adik sudah tahu kan apa itu CAT? CAT merupakan akronim dari Computer Assist Test yang merupakan metode seleksi dengan alat bantu komputer untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar yang digunakan dalam seleksi CPNS untuk mewujudkan profesionalisme PNS. CAT memiliki prinsip cepat, akuntabel, dan transparan. CAT ini juga digunakan untuk CPNS pada seleksi kompetensi dasar atau SKD dan seleksi kompetensi bidang atau SKB. Untuk hasil dapat dilihat secara real time di akun YouTube BKN. Adik-adik sebelumnya di ruang tunggu sudah menyaksikan bagaimana cara menggunakan CAT untuk tes CPNS. Saya yakin semuanya sudah pada mengerti ya. Kita mempunyai waktu 110 menit untuk mengerjakan seluruh tesnya. Silakan untuk dimasukkan kode dan passwordnya. Adik-adik juga jangan lupa berdoa, kerjakan dengan jujur, dan berikan hasil yang terbaik. Oke, sekian pengarahan dari saya. Selamat mengerjakan dan selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, perkenalkan saya Fadul R. Wijayanto. Saya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang. Adapun tujuan saya kesini, saya mau bertanya Bu tentang pengembangan kompetensi karir saya sebagai pustakawan di pemerintah Kabupaten Serang. Beberapa hari yang lalu saya sempat mengikuti kegiatan seminar yang diadakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Adapun seminarnya tersebut berbentuk tentang pengembangan perpustakaan daerah. Oleh karena itu saya izin mau bertanya untuk pemerintah Kabupaten Serang sendiri terkait pengembangan perpustakaan dan pengembangan karir pustakawan sendiri, itu bagaimana ya Bu prosesnya? Karena hal tersebut sangat berguna nantinya bukan untuk saya sendiri tapi juga untuk pengembangan perpustakaan yang ada di daerah Kabupaten Serang. Terima kasih Bu, selamat pagi. Pengembangan karir sesuai dengan pasal 69 dan pasal 70 Undang-Undang ASN dijelaskan jika ada beberapa komponen atau poin yang menjadi dasar pengembangan karir ASN. Di antaranya kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, kebutuhan instansi, kompetensi, integritas, dan yang terakhir itu adalah moralitas. Assalamualaikum Bu, permisi. Izin duduk Bu. Izin memperkenalkan diri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irdam Fairuz Zahriat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang Bu. Di sini saya izin mengajukan untuk mutasi Bu dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cilegon Bu. Alasan saya karena saya
ingin merawat orang tua saya yang kebetulan berdomisili di kota Cilegon, dan saya juga ingin berkeluarga dengan istri saya yang kebetulan juga berdomisili di wilayah kota Cilegon, Bu. Seperti itu. Sebelumnya, tentang mutasi sudah dijelaskan di pasal 73 Undang-Undang ASN. Dijelaskan bahwa setiap PNS dapat dimutasi dan atau dilokasi di dalam yang pertama, satu instansi daerah, yang kedua, antar instansi pusat, yang ketiga, satu instansi daerah, yang keempat, antar instansi daerah, yang kelima, antar instansi pusat dan instansi daerah, dan yang terakhir, perwakilan negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. Mungkin itu saja dari saya, sekian. Mungkin itu saja, Bu, dari saya, Bu. Saya tunggu kabar baiknya. Mungkin bisa diinfokan ke saya. Terima kasih, Bu. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk, Ibu. Baik, apa ada yang bisa saya bantu? Boleh saya lihat berkasnya ya, Bu? Izin memperkenalkan diri, nama saya Wilda Rahayu, saya dari instansi BPKAD Kabupaten Serang. Mengenai penggajian dan tunjangan yang Ibu tanyakan, akan saya jelaskan sedikit yang saya ketahui. Dalam ruang lingkup manajemen ASN, salah satunya terdapat penggajian dan tunjangan yang berhak diterima oleh seluruh PNS. Hal tersebut tertuang dalam pasal 79 dan pasal 80, yaitu bahwa pemerintah berhak membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS. Dan gaji yang dibayarkan harus sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. Dan untuk pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran belanja dan pendapatan negara. Sedangkan pegawai PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran belanja dan pendapatan daerah tersebut. Selain gaji PNS, juga berhak mendapat tunjangan fasilitas. Tunjangan meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Di sini terdapat dua tunjangan. Yang pertama, tunjangan kinerja, dan yang kedua, tunjangan kemahalan. Tunjangan kinerja yaitu tunjangan yang dibayarkan sesuai pencapaian kerjanya. Sedangkan tunjangan kemahalan yaitu dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Bagaimana, Bu, penjelasan saya? Terima kasih. Permisi, Ibu. Assalamualaikum. Ibu, gimana? Ada yang bisa saya bantu? Oh, baik, Bu. Ini ya, Bu, tugas yang saya kerjakan. Oh, baik. Nanti saya akan kerjakan dulu dan dikembalikan kepada Ibu pukul 1 siang nanti ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, ya. Assalamualaikum, Ibu. Permisi. Ibu, ini untuk tugasnya sudah saya kerjakan. Ibu meminta waktu pukul 1 siang, saya sudah beres mengerjakannya. Ini sudah saya kerjakan ya, Bu. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Sebelumnya, tentang disiplin sudah dijelaskan di pasal 86 Undang-Undang ASN, bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, ketentuan Undang-Undang Pasal 86 tentang aparatur sipil negara untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas. PNS wajib mematuhi ketentuan mengenai disiplin PNS yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 86, yaitu tata tertib dan hukuman disiplin.